pada pertemuan 6 kali ini untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses, di mana tema yang akan diangkat kali ini yaitu pemilihan bahan untuk foam. Jadi material foam atau material yang mirip atau mendekati dengan foam. Oke, ada beberapa jenis foam di dunia ini. Seperti yang kita ketahui di gambar kiri atas yang ini, yang gambar 1, itu terlihat gambar foam yang biasa kita gunakan atau di Indonesia kan itu berarti menjadi busa. Jadi banyak jenis foam yang seperti ini. Terus yang kedua, ini ada jenis foam berbagai macam yang bertekstur, yang memiliki kepadatan dan kerapatan yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui, yang bagian yang A ini yang kerapatan yang lebih bagus, kemudian yang B mulai renggang, kemudian yang C, D, dan E itu kerapatan yang berbeda-beda. Berikut adalah gambar yang ketiga, adalah gambar yang foam yang biasa digunakan untuk thermal insulation atau untuk penahan panas, baik itu menahan panas supaya tidak keluar maupun menahan panas dari luar supaya tidak masuk ke dalam. Berbagai aplikasi untuk penggunaan panas di sini yaitu untuk beberapa material atau penampungan panas, yang penampungan yang menghasilkan panas, baik itu dari benda-benda yang padat, cair maupun gas. Nah, jenis gambar yang keempat merupakan gambar yang foam yang biasa digunakan untuk melapisi gedung atau melapisi bangunan yang supaya memiliki ketahanan terhadap suara, ketahanan terhadap air maupun ketahanan terhadap panas. Nah, yang berikutnya adalah foam yang biasa kita gunakan. Beberapa adalah jenis yang kelima, yaitu foam yang mirip dengan bubble wrap atau misalnya foam di beberapa kemasan. Ini aplikasi foam. Gambar yang pertama di sini adalah foam pada umumnya kita gunakan untuk kasur misalnya, atau untuk alas tidur, atau beberapa aplikasi misalnya pada jok kendaraan ataupun jok kursi di rumah-rumah kalian. Yang di gambar yang kedua adalah aplikasi foam itu pada running shoes atau sepatu untuk olahraga, di mana di dalamnya terdiri dari rubber console yang di bagian sole yang paling bawah itu bahannya adalah karet. Nah, di sini ada berbagai jenis foam. Di bagian middle ya ada foam, ada bentuk foamnya adalah EVA, kemudian ada foam PU, ini bagian inner sole, kemudian EVA lagi foam daripada inner sock, kemudian ada foam insert di bagian heel, kemudian pada bagian yang lainnya yaitu ada heel counter. Oke, untuk yang selanjutnya biasa yang digunakan juga biasa untuk wanita atau ibu-ibu, itu biasanya untuk busa makeup. Ini juga berbagai jenis foam yang biasa di sini keterangannya digunakan untuk foundation sponge blending. Jadi bisa berbentuk sponge foamnya itu, atau berbentuk yang biasa kalian buat cuci piring, itu juga bentuknya sponge seperti itu. Nah, ini juga yang sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk foam yang rigid, yang keras, jok pada sepeda motor atau jok pada mobil, ini adalah untuk foam yang biasa digunakan untuk kemasan. Ini di gambar yang nomor 5. Ini dari sponge foam juga dikategorikan sebagai gelembung-gelembung yang biasa digunakan pada sabun, aplikasi sabun, atau aplikasi pada busa-busa yang biasa digunakan deterjen atau sabun mandi dan lain-lain. Nah, bentuk foam yang seperti ini juga disebut dengan foam, adanya gelembung udara di dalamnya. Aplikasi foam pada pemadam kebakaran atau fire fighting. Nah, di sini biasanya selain penggunaan foam, zaman dahulu di sini zaman sekarang juga masih digunakan, yaitu menggunakan pemadam kebakaran api ringan, itu menggunakan puder atau menggunakan serbuk untuk memadamkan api. Nah, ini adalah aplikasi pemadam kebakaran untuk foam, yaitu untuk ini menggunakan foam ini untuk pemadam kebakaran, di mana awalnya terbakar, kemudian dilapisi foam, kemudian lama-lama api itu menjadi habis. Nah, pada dasarnya memadamkan api menggunakan foam itu simple, di mana yang bagian merah itu adalah bagian yang flammable liquid atau zat cair yang mudah untuk terbakar. Kemudian di sini adalah ada sehingga menghasilkan api di bagian yang sampingnya. Nah, di sini aplikasi foam itu adalah untuk menutupi flammable liquid yang mudah terbakar atau terinisiasi api, untuk menahan
penambahan api yang lainnya, sehingga penambahan api yang di sekitarnya itu tidak bisa membuat, karena udara yang di sekitarnya atau oksigen sebagai syarat untuk terbakarnya api itu tidak ada. Dimana kita ketahui bahwa syarat terjadinya api atau kebakaran di sini ada 3. Yang pertama adalah adanya bahan bakar atau fuel, baik itu bahan bakar cair, bahan bakar padat maupun bahan bakar gas. Bahan bakar itu harus ada unsur yang kedua, yaitu oxidizer, atau biasanya oksigen, untuk memproses oksidasinya itu. Dari fuel ke oksigen itu adalah pencampuran antara bahan bakar atau uap bahan bakar bercampur dengan udara di sekitarnya, terutama oksigen. Terus kemudian yang ketiga itu adalah ignition atau inisiasi atau sumber lain yang menghasilkan api. Atau di sini bisa dibilang bahwa untuk dari oxidizer ke ignition itu adalah pencampuran keduanya, sehingga dengan diinisiasi oleh heat, baik itu oleh flame atau nyala api, sehingga untuk menyambar untuk di bahan bakar sehingga terjadilah api. Salah satu yang ini tidak terpenuhi itu akan mengakibatkan kebakaran atau api itu menjadi tidak ada. Begitu juga dengan aplikasi di pemadam kebakaran, salah satunya adalah untuk menghilangkan oxidizer ini. Walaupun fuelnya ada, tapi rantai di sini itu terputus. Untuk yang ignition atau nyala api atau terpacunya oleh panas ataupun nyala api yang lain, ini terputus di sini. Sehingga oksigen atau yang sebagai syarat nyalanya api itu tidak bisa campur dengan bahan bakar maupun dengan nyala api yang lain. Fungsi utama dari foamnya ini contohnya seperti ini, bisa dilihat ini semuanya penuh dengan busa. Ini adalah ada kebakaran di penampungan. Ini semuanya di bagian luarnya itu semuanya dilapisi terlebih dahulu dengan foam. Begitu juga dengan di bagian luarnya, sehingga itu untuk meminimalisir api yang sudah terbakar di sini itu tidak merambat ke bagian luar. Nah, begitu juga dengan aplikasi pada kebakaran di kendaraan mobil, di bagian sampingnya itu diberikan foam, kemudian dimulai dengan bagian luarnya, kemudian baru bagian dalamnya disemprot itu untuk menutup pergerakan masuknya oksigen yang bisa menambah nyalanya api. Konsep dari foam pada pemadam kebakaran atau pada nyalanya api itu dia memiliki 4 fungsi utama. 4 fungsi utama itu apa saja? Yang pertama yaitu adalah cool. Dia mampu untuk mendinginkan. Jadi yang tadinya panas bukan hanya untuk api, tetapi untuk aplikasi thermal yang lain yang membutuhkan pendinginan secara cepat itu bisa diaplikasikan dengan foam. Yang kedua adalah sebagai smoother atau pelicin atau mudahnya untuk aplikasi yang lain. Yang berikutnya ada surprise, ini adalah untuk menahan dari percampurannya tadi, fungsi yang ketiga. Jadi campuran yang di sini dia untuk menahan percampuran antara fuel dengan udara yang di luar. Kemudian yang fungsi yang keempat adalah untuk memisahkan antara yang belum terbakar, yang di sini yang belum terbakar dengan barang-barang atau ini yang sudah terbakar di sini. Jadi lambat laun ini semakin meluas foamnya, akhirnya apinya juga semakin hilang. Kebakaran utamanya adalah terdiri dari 4 jenis kebakaran. Kelas A biasanya untuk pembakaran dengan combustible biasa. Yang faktor B adalah kebakaran yang terdiri nyala api dari bahan bakar yang cair. Yang ke C adalah dari kebakaran yang terjadi akibat electrical atau biasanya seperti short circuit. Biasanya di Jakarta banyak tuh kebakaran-kebakaran yang terjadi akibat arus pendek. Dan yang D adalah terbakarnya akibat metal atau benda-benda yang metal yang cair sehingga menyebabkan terbakar. Nah, untuk aplikasi foam itu biasa digunakan itu adalah hanya untuk kelas A dan kelas B. Nah, nanti ada penjelasan di berikutnya. Untuk yang kelas C dan D itu tidak efektif karena fungsi untuk menutup di yang lainnya itu tidak sesuai. Berbeda dengan yang AB itu fungsi untuk menutup oksigen dan menutup bahan bakar cairnya lebih efektif menggunakan foam. Bisa dilihat di sini konsentrasi foam ini salah satu contoh adalah dari ChamGuard, konsentrasi untuk foam firefighting. Nah, ini udah jelas sangat khusus sekali, di mana campurannya itu ada 2. Yang satu adalah untuk membuat solusi atau campuran dari foam itu ditambah dengan foam konsentrat. Foam konsentrat itu yang ini, yang di bagian sini, kemudian dicampur dengan air
kemudian diaduk ya, atau di agitation, diaduk secara merata. Kemudian setelah foam solution ini selesai, sebelum digunakan itu harus diberikan air atau diberikan tekanan. Di sini ada tekanan air, selain tekanan air tadi ada juga sebagai tekanan udara. Kemudian diaduk sehingga menghasilkan finishes foam. Jika campurannya harus dicampur terlebih dahulu. Tipe-tipe yang tadi karena dicampur dengan air ada 3 jenis tipe. Yang tipe yang pertama adalah konsentratnya itu adalah 1%. Yang untuk yang kedua itu konsentratnya 3%, yang ketiga itu konsentratnya 6%. Itu tergantung dari material penyusun atau bahan kimia yang digunakan untuk foam konsentratnya tersebut. Berbeda merek atau berbeda komposisi, berarti berbeda, kita harus memilih tipe mana, tipe 1, 3, dan 6. Biasanya sudah diberikan keterangan, itu biasa cocok digunakan untuk tipe 1, tipe 3, maupun tipe 6. Ini juga aplikasi percampuran ini sama seperti pencampuran pada mesin bubut atau mesin CNC yang lain yang kira menggunakan coolant atau menggunakan coolant yang biasanya dicampur untuk pendinginan pahat potong yang terjadi pada saat pemotongan dengan benda kerja atau proses pembubutan misalnya atau proses milling. Juga menggunakan campuran antara coolant dengan air. Itu komposisinya berbeda, tetapi tidak seperti foam konsentrat. Biasanya kalau di bubut itu sekitar 10%. Bisa 10%, bisa sampai 15%, tergantung dari komposisi bahan kimia yang terkandung di konsentratnya tersebut. Nah, foam konsentrat berbagai macam jenisnya. Di sini ada jenis protein foam, dia dapat di tipe 3 dan tipe 6. Begitu juga dengan tipe AFFF, di sini bisa tiga-tiganya digunakan, dan begitu juga dengan yang lainnya. Di sini ada keterangan bahwa konsentrat yang berbentuk protein itu cocok untuk kelas A dan B. Hampir semuanya untuk yang foam ini adalah untuk yang kelas A dan B. Yang membedakan adalah tadi campuran konsentratnya dan base yang terbuatnya, apakah terbuat dari air atau terbuat dari fluoroproteinnya. Nah, ini adalah salah satu contoh mekanisme alat yang digunakan pada pemadam kebakaran yang menggunakan foam. Di bagian yang gambar yang bagian A. Gambar yang bagian A dapat terlihat bahwa tampak atas, yang bagian sini adalah untuk pembukaan pengisian. Di sini adalah untuk sirkulasi udara, ventilasi. Di sini ada educting nozzle, yang nozzle-nya itu bisa dibuka oleh seorang pemadam kebakaran. Water power oscillating monitor, jadi untuk memonitor besarnya debit yang keluar. Nah, di sini yang di bagian A ini, foamnya ini diambil dari penampungan yang ini. Penampungan yang di sini itu diambil, berarti tidak dicampur dari awal. Jadi ini secara otomatis diprogram pada saat air keluar persekian, itu dia mencampur dulu di dalam, kemudian dicampur antara air dengan foam. Setelah itu baru dia dilempar ke lokasi. Kalau yang di sini ini bisa, yang poin A ini bisa bersifat portable atau dipindah-pindah. Nah, berbeda dengan yang di bagian B, mekanisme yang digunakan yaitu mekanisme stasioner atau mekanisme yang tetap. Di sini bagian atas ini adalah selang yang digunakan untuk penyaluran air dan foam tadi, dan di bagian tengahnya di sini adalah tank atau penampungan untuk foam dengan air yang sudah dicampur tadi, di mana ini biasanya disiapkan di beberapa gedung, biasanya untuk air, tapi ini sudah ada digabung dengan konsentrat. Nah, di dalamnya pada saat kebakaran tinggal ditambah atau ditarik selangnya ke lokasi tujuan. Nah, foam tersendiri secara organik itu terdiri dari, yang pertama adalah organic solvent. Ya, tadi ada bentuknya protein, ada fluoroprotein, atau ya juga yang campuran antara hidrokarbon surfaktan. Campurannya ada fluorosurfaktan, ada campuran polimernya. Nah, ini ada campuran salt. Ini yang menarik adalah garam. Kemudian ada buffers, kemudian preservative sama aditif yang lain. Nah, bagaimana dengan campuran tadi dari fluorosurfaktannya? Di sini bisa dilihat bahwa tujuan dari penambahan fluorosurfaktan yang ini itu ternyata untuk meningkatkan dari drain time. Drain time-nya bisa dilihat menjadi semakin bertambah jika ditambahkan dengan fluorosurfaktan, garam yang biasa digunakan untuk campuran dari foamnya ini. Di mana garam yang digunakan di garam rumah tangga dengan di garam ini itu jelas berbeda kandungannya. Bisa kita lihat di sini NaCl itu 58%, terus kemudian ada kandungan-kandungan yang lain yang perlu ada di dalam garam yang digunakan untuk foam. Untuk yang bagian yang kebakaran jenis A, itu foam konsentratnya itu ada campurannya, di mana ada
AOS itu berfungsi sebagai foamer, terus alkohol sebagai stabilizer, kemudian glycol sebagai campuran solvent dicampur dengan air. Jadi glycol dengan air. Nah, bagaimana dengan contoh 3%, konsentrat 3% untuk yang kelas yang B, atau air sebagai solvent atau sebagai pengencernya itu bisa sampai 60%, kemudian dicampur dengan bahan lain di sini sebagai corrosion inhibitor, ada ChemGuard tadi sebagai foamer, ada APG juga sebagai foamer, terus ada buffer, ada solvent juga glycol, kemudian yang solvent yang lainnya yang diatur oleh NFPA, National Fire Protection Association. Sedangkan yang tadi konsentrat untuk 3%, sekarang juga konsentrat untuk contoh yang kedua itu untuk yang kelas B masih yang 3%. Nah, ini solventnya, waternya itu lebih banyak, 78%, di mana APG-nya itu hanya berkisar sekitar 4,3, di mana di dalamnya ada campuran yang lain yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan yang contoh yang kedua yang tadi itu tentang foam pada pemadam kebakaran. Nah, sekarang yang kedua adalah foam pada proses produksi untuk gelas. Seperti yang kita ketahui, gelas di pertemuan sebelumnya kita ketahui bahwa di dalamnya gelas itu hampir berapa ratus tahun itu tidak bisa terurai oleh tanah atau terurai oleh alam. Nah, makanya dari itu salah satunya cara adalah gelas itu di-recycle secara terus-menerus. Nah, ini yang menarik adalah gelas ini akan di-recycle untuk menjadi bentuknya menjadi busa. Nah, di mana campurannya adalah untuk pembuatan gasnya tersendiri, yaitu ada silika, karbon, kalsium karbonat, sodium karbonat, ada part-part atau unsur yang lain, terus ada agent atau formula yang bisa menghaluskan. Kemudian di sini ada recycle atau campuran bahan-bahan recycle yang lain. Dimana di sini bahan-bahan recycle-nya gelas yang sudah dihancurkan, dibubukkan itu kemudian di crusher dulu dihancurkan, kemudian setelah menjadi tepung serbuk itu dia dicampurkan ke yang lain, masuk ke batch preparation. Nah, dari dalamnya kemudian dicairkan setelah tadi bentuknya potongan, kemudian dicairkan, dihaluskan kembali, di mana di dalamnya itu secara terus-menerus. Setelah dihaluskan, kemudian diheating, balik lagi ke awal, preheating, terus balik lagi ke awal lagi, refining terus-menerus sampai menjadi halus. Setelah halus, kemudian dilakukan conditioning, pendinginan, dibentuklah sampai menjadi bentuknya foam, kemudian di annealing, di pemanasan lagi, kemudian di finishing. Terjadilah produk-produk gelas. Untuk pembuatan gelas foam setidaknya ada dua, yaitu ada primary foam sama secondary foam. Di mana primary foam adalah untuk penambahan foam menggunakan gelembung-gelembung gas. Di mana gelembung-gelembung gas secara acak, kemudian di secondary foam di sini ditambahkan gelembung-gelembung gas yang lebih terstruktur. Di mana perbedaan dari primary dan secondary adalah bubble size yang dilakukan. Karena ini bentuknya small jadi lebih sedikit, biasanya dia untuk pembuatan secara batch atau secara banyak. Bubble size yang diperbesar gasnya tadi itu sehingga ditambahkan untuk membuat ke refining atau menjadi lebih banyak nempel gasnya itu pada secondary foam. Proses parameter pada pembuatan gelas foam itu ada beberapa, diantaranya adalah harus adanya furnace pressure atau tekanan pada furnace, di mana di sini adalah harus membutuhkan adanya nyala api. Kemudian yang kedua, penambahan combustion gas yang dimasukkan, kemudian ditambahkan terjadi foam pada permukaan temperatur. Kemudian campuran antara combustion tadi dicampur dengan udara dan oksigen dengan nyala api. Kemudian ini muncul komposisi, kemudian gelas komposisi yang tadi yang dicampur, kemudian gelasnya itu mencair, kemudian ditambahkan bubble atau gelembung-gelembung gas sesuai dengan isi dengan atau konten dan ukurannya. Nah, di dalamnya ada tambahkan gelas flux yang ditujukan untuk refining agent. Kemudian yang terakhir ini dipanaskan kembali tadi, pemanasan sehingga ukuran dari gelasnya itu sesuai yang diharap. Nah, bagaimana dengan hasil thermal decomposition? Bentuknya di sini ada yang menjadi bentuknya polyhedral. Bisa dilihat ini bentuknya ada yang segi 6, kemudian ada juga yang berbentuknya spherical atau berbulat-bulat seperti gelembung-gelembung. Nah, ini kalau diperbesar gelasnya di dalamnya itu bentuknya bisa menjadi polyhedral. Tadi ada juga yang berbentuk spherical. Nah, di dalamnya fungsinya adalah gelas foam ini berfungsi
menjadi beberapa aplikasi lain yang sangat berbeda sama sekali dengan fungsi yang awalnya. Di mana primary dan injection foaming yang tadi untuk penambahan gasnya itu ada dua. Yang di bagian A adalah penambahan gas inlet di sini dan gas yang selesai yang keluar. Dan di sini gas yang sudah dicairkan ditambahkan dengan gas tadi, kemudian dia menumpuk bagian atas dan lama-lama dia menjadi pengisian ke bagian bawah yang tadi gelas yang sudah mencair mengisi. Kalau yang kedua diisi dari bagian bawah, udaranya secara gelembungnya masuk, nanti gas yang tidak menempel akan keluar. Nah, begini ada tahapan forming. Yang pertama adalah J-nya itu kurang dari JM atau dari luas permukaannya. Terus yang berikutnya adalah yang bagian atasnya ini J sama dengan JM, jadi sudah tertutupi semuanya. Nah, yang sini J-nya itu kurang dari, ternyata JM-nya itu malah lebih tertutup sama sekali, sehingga tidak ada udara yang keluar atau gas ini itu dapat terisi langsung ke bagian dalam. Nah, kelebihan dari glass foam itu kalau misalnya dibentuk itu ada berbagai jenis, bahkan dia lebih kuat, biasanya digunakan untuk berbagai macam tadi, apakah untuk tembok, apakah untuk pelapisan yang lain. Nah, sebagai keuntungannya yang itu pertama adalah dia tahan air. Ada beberapa aplikasi yang dibuat lebih renggang juga untuk menyalurkan air, biasanya untuk batako, bagian tanah itu, sehingga pada saat hujan itu mengalirkan air lebih baik ke dalam. Dan yang kedua adalah tahan terhadap gigitan rayap atau gigitan tikus sehingga aman. Yang ketiga adalah tahannya nilai strength yang sangat tinggi, bahkan diberikan beban kompresif atau beban tekan dia tahan, tidak terjadi kegagalan. Nah, yang keempat adalah tahan terhadap nyala api. Nah, ini kalau misalnya digunakan untuk sebagai bahan bangunan, selain tahan air, dia juga tahan api. Juga bisa diaplikasikan pada campuran dari pelapisan bahan bangunan yang sudah ada, sehingga api yang di dalam tidak keluar atau api yang dari luar tidak masuk ke dalam. Nah, yang kelima ini ada ketahanan terhadap vapor atau uap air di sini ya. Tidak mengganggu dari bagian dalam dari yang terlindungi tadi. Terus ini yang penting juga adalah stabilnya dimensinya. Jadi kalau yang lain itu misalnya metal, itu lama-lama bisa menjadi deformasi, lama-lama dia tetap stabil, tidak mengalami pembengkokan atau tidak mengalami pelapukan tadi dan lain-lain. Dan yang berikutnya, yang ketujuh adalah dia tahan terhadap acid, ketahanan terhadap asam atau bahan-bahan kimia yang lain. Biasanya ada beberapa material kalau terkena asam dia langsung melepuh. Nah, ini tidak sama sekali. Berarti sangat baik sekali. Apabila mau dibentuk dengan bentuk yang lain selain yang balok ini, fungsi yang 8 adalah untuk kemudahan untuk dibentuk. Dan yang poin ke-9 yaitu adalah aman bagi lingkungan, karena bahan-bahan yang diperoleh adalah bahan-bahan dari daur ulang. Nanti setelah tidak terpakai itu bisa dihancurkan, bisa kita didaur ulang kembali. Itu maksudnya dengan ecological. Nah, ini adalah beberapa aplikasi. Biasanya pada pipa gas alam itu yang ini adalah yang glass foamnya itu berbentuk setengah lingkaran atau diberikan perekat, dilem sehingga untuk tahan. Nah, ini biasanya kalau tidak menggunakan ini akan terjadi yang namanya karat di bagian sini, karena biasanya ini berhubungan langsung dengan air, langsung ada ditimbun tanah jadi kotor, lama-lama dia jadi korosi dan lama-lama menjadi penipisan logamnya pipa gas alamnya. Apabila ada yang bocor itu kan beda kemungkinan menjadi meledak. Bagian yang bawah juga untuk dilapisi pada pipa-pipa ducting yang biasa digunakan untuk keperluan lain, yang misalnya jangan sampai seperti yang kita ketahui di mekanika fluida, pada saat di bagian belokan itu biasanya dia mengalami tegangan langsung dari tekanan dari fluida. Kalau misalnya fluidanya panas, berarti di bagian belokan di sini itu mengalami panas yang berlebih dengan yang di bagian yang di sini. Nah, ini juga setelah dia lapisi oleh glass foam, dia lapisi lagi dengan yang luar. Nah, ini untuk kontak dengan bagian bagian pipanya, yang ini adalah untuk kontak serangan dari luar. Ini jadi lebih aman, terutama untuk yang bagian sambungan maupun bagian pas belokan. Nah, kemudian yang di bagian gambar yang bawah adalah ini yang biasa digunakan untuk LNG atau gas alam. Nah, gas alam untuk yang penampungan. Kalau yang tadi itu gas alam itu distribusi menggunakan pipa, nah yang di sini adalah gas alam menggunakan penampungan kayak seperti tank. Di bagian bawahnya di sini itu ditambahkan
menggunakan glass foam, di mana dia ketahanan tidak berubahnya bentuk, tahan terhadap api, tidak hanya campur air, bahan-bahan kimia ini sangat bagus, makanya dijadikan alas untuk sebagian bawah tangki untuk yang LNG. Nah, di bagian yang atas ini juga untuk bangunan-bangunan gedung atau bangunan-bangunan untuk penyimpanan yang lain yang di bagian dinding. Ya, kalau yang tadi di bagian lantai, sekarang di bagian dinding ini juga bisa diaplikasikan. Bentuknya bisa disesuaikan, di custom sesuai dengan keperluan. Karena tadi kan ada kemudahan untuk dibentuk. Nah, yang di bagian yang berikutnya ini juga untuk penampungan-penampungan lain untuk yang bersifat misalnya untuk tidak adanya kontraksi panas dari luar atau panas yang dari dalam tidak keluar dan lain-lain. Nah, yang berikutnya setelah pemberdayaan kebakaran dan glass foam, nah ini ada aplikasi foam yang ketiga yang sama sekali berbeda dengan yang kita kenal seperti busa spons atau busa spons yang lain. Ini adalah metal foam. Ini adalah inovasi dari material saat ini, metal foam. Nah, di sini bisa dilihat metal foam berbeda dengan yang lain, berbeda dengan yang namanya adalah gas porosity. Gas porosity dengan metal foam ini sama sekali berbeda. Kalau porosity adalah satu cacat pada saat misalnya proses casting atau proses pengecoran, di mana di dalamnya ada udara-udara yang terjebak di dalamnya, dapat mengakibatkan karat di dalam atau kekuatannya menjadi semakin menurun. Ini juga sama, ada berbagai jenis porosity. Nah, berbeda dengan itu, metal foam di sini fungsinya adalah biasanya terutama adalah untuk menahan namanya beban impact. Beberapa ilmuwan ini dari tahun 2000 ini sudah mengembangkan bahwa metal foam biasanya dibuat untuk di bagian depan bumper mobil atau bagian-bagian yang terkena impact langsung dari tubrukan, itu bisa diaplikasikan metal foam ini. Karena kalau misalnya bentuknya pejal, pada saat ditubrukan itu biasanya tegangannya ini langsung diterima oleh di bagian dalam, di bagian driver. Proses penyerapan redaman impactnya ini perlu diperhatikan, yaitu salah satunya menggunakan metal foam. Ditambah berbeda dengan pejal, yang metal foam ini memiliki massa dan volume yang sangat rendah. Berarti dari segi biaya dan segi kapasitas massa itu juga semakin rendah. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya massa dari kendaraan 100 misalnya, dia menghabiskan misalnya 10 liter bahan bakar. Tetapi kalau misalnya menggunakan metal foam berarti banyak yang dikurangi. Anggap misalnya berkurang menjadi 50%, 50 otomatis bahan bakar yang digunakan menjadi semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Karena untuk menggerakkan 100 kg itu harus membutuhkan misalnya daya dan torsi yang tinggi. Nah, sedangkan kalau untuk 50 kg berarti daya dan torsinya semakin rendah, otomatis konsumsi bahan bakarnya semakin rendah karena akselerasinya jadi semakin cepat. Nah, metal foam selain bentuk yang tadi bisa juga berbentuknya seperti ini. Ini dibentuk pola berbentuk spherical. Sengaja di bagian ininya berbeda antara yang di sini metal foam dengan yang namanya non atau misalnya ini solid ya. Secara tampilan jelas. Di sini ada yang beberapa yang hilang otomatis, jadi massanya menjadi semakin turun. Terus volumenya menjadi semakin turun. Kemampuan untuk peredaman itu menjadi semakin naik. Nah, di bagian sebelah kanan itu ada contoh spherical untuk foamnya, di mana di dalamnya ada yang berbentuknya ukurannya seperti ini, ada yang ukuran yang lebih kecil, tergantung dari aplikasi kita mau ukurannya seperti apa. Nah, di bagian dalam ini biasanya disimpan bagian-bagian yang mudah meleleh, sehingga pada saat dicampur dengan logam yang induk yang di sini, nah itu di dalamnya setelah pencairan meleleh duluan. Yang luarnya sudah mencampur, tapi yang di dalamnya meleleh duluan sehingga membentuk bulatan-bulatan. Nah, aplikasi metal foam itu biasanya tadi untuk menahan beban impact atau absorption atau menyerap beban impact di bagian depan. Nah, bentuknya seperti ini, dia menyerap di bagian depan, diusahakan bahan-bahan yang mengaplikasikan metal foam. Selain untuk menahan beban impact, yang kedua adalah nilai conductivity panasnya yang sangat rendah. Biasanya selain menggunakan kayu dan lain-lain, itu bisa juga menggunakan metal, tapi menggunakan metal foam. Jadi untuk panasnya jadi semakin rendah. Nah, di bagian yang ketiga, dia adalah kemampuan untuk menahan vibration atau menahan getaran dari pipa. Dari sini kalau misalnya fluida yang mengalir baik laminar maupun turbulen kadang-kadang mengalami guncangan, atau beberapa aplikasi peredam getaran yang lain, misalnya pada shock breaker atau pada mesin-mesin stamping yang besar yang membutuhkan
force yang besar. Nah, biasanya itu dia bisa menghasilkan getaran yang besar. Nah, itu bisa ditahan oleh bagian bawahnya menggunakan metal foam. Nah, di sini selain foam yang tadi adalah yang bagian keempat adalah foam yang untuk aplikasi rumah tangga. Biasanya kita gunakan itu untuk shaving atau bercukur, misalnya ice cream juga untuk aplikasi foam. Kemudian ada microcellular, kemudian ada juga untuk pembersihan tangan, deterjen, atau untuk yang mandi. Ini juga aplikasi-aplikasi. Nah, di sini perbedaannya adalah diameter dari bubble-nya. Kalau shaving foam kan sangat halus sekali ya, itu bisa sampai 10-20 mikrometer. Nah, berbeda dengan yang bubble di deterjen. Ini sampai 5000 mikrometer atau berarti 5 mm berarti ya. Nah, di sini juga ada estimasi density setiap centimeter pangkat 3. Berarti centimeter per 1 cm pangkat 3 itu kira-kira density-nya berapa? Bisa dilihat untuk yang shaving foam ini sangat halus sekali. Sangat kecil. Nah, biasanya yang digunakan itu menggunakan apa saja? Ya, di sini biasanya menggunakan aerosol. Ini 100% ice creamnya seperti apa? Ini juga sini terus bubble size itu tergantung dari metode generation yang digunakan. Jadi bisa berbeda-beda. Oke, terima kasih penjelasan dari saya untuk dari mata kuliah pemilihan bahan dan proses dari pertemuan ke-6 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan kolom komentar atau sampaikan di kelas pada saat berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.